Lalu menjelang haji udah dibilang udah tinggal satu mengerucut ada di kantongnya Mas Anies. Tinggal satu. Tinggal satu sudah mengerucut gitu. Tapi kemudian wah kok nggak jelas nih mendadak ketemu siapa atau ada siapa seakan-akan menjadi calon baru ya. Bukan calon baru. Ini kalau kami melihatnya hal yang positif. Meskipun bagi Demokrat sudah tuntas. Kalau masalah cawapres sudah tuntas, sudah ada di kantong Mas Anies, kita tinggal tunggu waktunya. Perubahan dan perbaikan yang kami usung ini berawal dari value, visi, gagasan, bukan dari sosok. Bukan dari sosok. Jadi kami begitu perubahan udah dari 2 tahun lebih kami perjuangkan ini, carilah teman sejalan. Akhirnya ketemunya Nasdem dan PKS. Ya kan, kalau kita bilang dulu sih P3 juga, ya udah itu nggak usah dibahas kan gitu ya kan. Sebenarnya soal perubahan perbaikan itu juga keberlanjutan ya yang kita usung ya, kesinambungan yang kita usung itu juga tetap memberi ruang ya perbaikan-perbaikan. Nah, ini ngajak koalisi atau gimana? Hari ini 3 capres sudah diumumkan oleh partai koalisi masing-masing dalam tanda petik. PDI Perjuangan mencalonkan Mas Ganjar, kemudian Gerindra dan PKB kemungkinan adalah Mas Prabowo, dan di koalisi berikutnya PKS, Demokrat dan Nasdem sudah mengeluarkan nama yaitu Anies Baswedan. Dalam pengalaman 4 kali pilpres secara langsung di Indonesia ini, itu zaman Pak SBY menjadi presiden yang pertama, maka pertimbangan untuk menjadi cawapres itu adalah luar Jawa. Maka kemudian Pak JK diambil untuk menyaingi capres yang lain yang mengambil juga dari luar Jawa. Kemudian pada periode Pak Jokowi menjadi capres, itu mengambil dari Indonesia Timur. Karena Pak Prabowo mengambil dari Indonesia bagian barat, yaitu Hatta Rajasa. Nah kemarin Pak Jokowi mengambil cawapresnya itu adalah Pak Ma'ruf dengan pertimbangan memerlukan tokoh Islam untuk mendampingi Pak Jokowi. Hari ini kembali soal cawapres menjadi menarik. PDI Perjuangan kemudian mengajak P3 bergabung, jadi ada unsur nasionalis, ada unsur Islam. Tapi siapa cawapresnya hari ini juga belum diumumkan. Walaupun ada 5 nama, Mbak Puan mengatakan salah satunya adalah Sandi yang hari ini menjadi Ketua Bapilu P3. Kemudian ada Erick Thohir. Kemudian yang menarik juga ada AHY. Masuk dalam 5 besar calon wakil presiden. Nah sedangkan di calonnya Anies Baswedan, hari ini belum diputuskan apakah AHY akan menjadi cawapres Anies atau tidak. Kemudian di Pak Prabowo juga begitu, persoalan cawapres dan menjadi menarik, dijadikan perbincangan di kalangan politisi dan di tengah-tengah masyarakat. Hari ini kita mengundang 2 elit partai P3 dan Partai Demokrat. Dari Partai P3 yang kita undang untuk menjadi narsum adalah sekjennya langsung, Arwani Tawafi. Selamat sore Mas. Sore, Assalamualaikum. Terima kasih sudah datang. Waalaikumsalam. Kemudian dari Partai Demokrat adalah juru bicara Partai Demokrat, anak muda yang namanya Zaki. Tadi apa sih katanya? Komando juru bicara. Koordinator juru bicara Partai Demokrat. Kita mau mendengar dari 2 tokoh kita ini, apa sih kok jadi kesulitan memilih cawapres? Lebih gampang menentukan capres daripada memilih cawapresnya. Apakah nanti akan dihitung Jawa luar Jawa, kemudian muda dan senior, atau kemudian dihitung dari kalangan ekonom atau kalangan ulama dan sebagainya, itu mungkin jadi pertimbangan dari 2 koalisi ini. Untuk ini kita mau dengar nih langsung dari Sekjen Partai P3, kok lama betul nih koalisi PDI Perjuangan, ada Hanura yang gabung, ada Perindo, ada P3 yang dapat kursi sebagai partai yang ada di parlemen. Kira-kira gimana Mas Arwadi? Ya Mas, alhamdulillah, terima kasih, ini udah lama ini kita ngobrol. Jadi gini, lama menurut Mas Rio ya, tapi lama konteks dalam pemilihan cawapresnya Mas Ganjar ini belum sampai 11 bulan. Lebih baru daripada Mas Anies. Kita baru
Ya, Lebaran kemarin Ya. mendeklarasikan Mas Ganjar April, Ya. April, Mei, Juni. Saya kira ini bulan ketiga kita melakukan komunikasi dan juga terus mengisi perjalanan kerjasama politik antara PDI Perjuangan dengan Partai Persatuan Bangunan, dan alhamdulillah perjalanan selama ini sudah semakin mengerucut. Kalau awalnya Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan waktu itu menyebut 10 nama, sekarang sudah mengerucut ke 5 nama. Nah, dan konsisten dari awal sampai sekarang ini nama Pak Sandiaga Uno, Ketua Bapilu P3, masuk terus. Dan kalau kita lihat, ya waktu yang memang dibutuhkan untuk menentukan cawapres ini, tentu semua kita ingin menang, ya kan? Misalnya ketika waktu itu ya, konfigurasi yang dipilih oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah incumbent dan juga punya latar belakang, misalnya di 2019 itu ada background 2017, ada background kita lihat Jakarta dan sebagainya, maka pada saat itu dibutuhkan sosok figur yang senior ya, dan bisa merepresentasikan kekuatan Islam pada saat itu. Nah, kalau kita lihat sekarang tidak jauh berbeda, saya kira. Menang ya. Dan kita lihat juga nanti peta yang akan dipilih oleh kandidat yang lain juga menjadi pertimbangan, saya kira. Kecenderungan misalnya dari Pak Anies dan juga dari Pak Prabowo yang setidaknya sudah mengemuka, itu juga saya kira akan menjadi pertimbangan. Tapi kami yakin P3 Pak Sandiaga juga menjadi prioritas utama dalam pemilihan cawapres, karena ada satu kelebihan ya. Yang pertama tentu Pak Sandiaga ini punya kualifikasi personal yang mumpuni ya. Kita lihat survei juga selalu tinggi ya. Tidak tiba-tiba dari bawah langsung naik ke atas gitu enggak. Kita lihat siapa tuh Mas yang kayak gitu Mas? Dari artinya apa? Artinya masyarakat itu sudah nempel gitu loh ya. Bukan tiba-tiba datang gitu enggak ya, tapi pernah jadi cawapres juga. Pernah juga cawapres. Saya kira itu menjadi satu modal personal ya. Dan Mas Sandiaga juga sangat milenial, punya ya, dia gesit ya, cepat ya. Punya kemampuan untuk misalnya di pagi siang hari bertemu dengan masyarakat ya, tokoh UMKM dan pelaku wisata sebagainya, anak-anak muda. Malamnya bisa ngaji bareng dengan para kiai, dengan para ulama. Jadi luar biasa, ini menjadi satu kualifikasi personal yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk dipilih sebagai cawapresnya Mas Ganjar. Yang kedua adalah kualifikasi institusi. Ya, saya kira jelas ya, Mas Sandiaga juga punya P3, punya market yang jelas, punya pendukung yang jelas juga. Dari sisi kelompok Islam, kalau Mas Ganjar kita lihat merepresentasikan dari PDI Perjuangan, saya kira ini menjadi satu pola yang sudah bukan satu pilihan ya, tetapi memang merepresentasikan Indonesia ya. Punya kepemimpinan yang membutuhkan kolaborasi ya, kolaborasi sosok Mas Ganjar dan Mas Sandiaga yang sama-sama punya kecepatan yang dibutuhkan saat ini ya, kolaborasi. Ini tentu berbeda ya dengan kemarin, misalnya kita harus cari yang misalnya senior atau dari kelompok apa gitu ya. Saya kira yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi, kecepatan, dan itu ada pada Pak Sandiaga Uno. Ada speed, ada power. Itu ada speed, Jadi gini, Mas Sandi ini kan membawa dua efek. Satu, memang dia pernah mencalonkan diri jadi cawapres. Ya, tokoh ekonomi. Kemudian tentu menarik Mas Sandi menjadi ketua Bapilu. Itu kan memberikan efek elektoral kepada P3-nya. Ya. Terlepas dari nanti akan terpilih jadi cawapres atau tidak. Tapi satu hal Mas Arwani, itu saya lihat PDI Perjuangan itu lebih maju daripada dua koalisi yang lain. Lebih majunya dari mana? Berani mengumumkan bahwa ada 5 mengkerucut ya.
Artinya tidak akan mungkin ada calon yang keenam, kan gitu nih. Pasti cawapres itu di sekitar 5 ini. Kalau enggak Mas Andi, ada Mas Andika ya. Kemudian ada siapa lagi itu? Ada 3 lagi, termasuk Mas Ahaye. Nah, menurut saya sih itu memberikan paling tidak tidak akan keluar dari 5 ini, mereka banding umumkan. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Mas Aki nih. Ini kan kemarin ada Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, si Ali, itu sedikit menyentil soal Anies menambah-nambah kriteria cawapres. Ya, jika ditanya, loh kok ini tiap hari berubah-ubah kriteria cawapres? Nah, apakah kriteria cawapres yang disampaikan Mas Anies itu ada pada Mas Ahaye? Atau memang menambah itu untuk menghambat Mas Ahaye menjadi cawapres Anies? Kira-kira gimana Mas Aki? Ya, makasih ya Pak Rijo. Yang pasti begini kita melihatnya. Apa yang disampaikan Mas Anies terkait dengan kriteria 0 itu, sebenarnya itu bukan kriteria baru kalau kami melihatnya. Ya, bebas dari masalah dan berani, ini malah kriteria yang bisa melandasi 5 kriteria lain dari yang ada di Piagam. Dan bagi kami ini hal yang positif dong. Karena bagaimanapun kami ini kan di luar pemerintahan. Kami melakukan perubahan, tentu tantangannya lebih besar, ya kan? Katakanlah sedikit celah aja bisa menjadi masalah besar buat kami, kan begitu? Sehingga sebisa mungkin kita tutup celah ini. Lah nggak punya masalah aja bisa apa? Kalau punya masalah, apa istilahnya tuh nggak punya masalah bisa dibuat seakan-akan ada masalah, kan begitu? Misalnya gitu ya. Apalagi kalau beneran punya masalah. Nah ini sehingga kita perlu bebas dari masalah ini menjadi penting agar tidak tersandera. Nah, ini kan penting nih tidak tersandera. Yang kedua kan keberanian ini juga menjadi penting. Melakukan perubahan itu tidak bisa orang yang mau ketemu pun sembunyi-sembunyi gitu. Iya kan? Mau bertemu Mas Anies saja takut kan begitu misalnya. Takut di reshuffle lah, takut diganti lah dari posisinya di partai. Ya bagaimana memperjuangkan masyarakat gini. Mau memperjuangkan perubahan. Bertemu aja takut kan begitu. Kalau Mas Ahaye kan coba kita lihat. Ketemu setiap hari Mas Anies, malah acara-acara besar, ngantar haji, pulang haji, jemput juga. Kemarin juga habis nonton voli bareng Indonesia di Sentul. Kan gitu, ini contoh-contoh gitu. Dari nonton voli, dari nonton konser kan begitu. Bahkan pernah ada acara Majlis Taklim waktu itu datang gitu. Mas Anies yang ngajak atau inisiatif dari Mas Ahaye nempel ke Mas Anies? Kedua-duanya. Namanya kan begini, kayak misalnya Bang Rio sama saya misalnya katakanlah sohib kan gitu, sobat nih sahabat. Suka WA, besok mau ngapain lu? Gue mau gini nih. Mampir deh. Ayo udah aku mampir deh. Nah, kan kayak gitu biasa gitu. Artinya informal. Namanya sahabat gitu kan. Jadi perbincangan biasa gitu kan gitu. Nah, kemudian kalau dari kami melihatnya juga begini, bagaimanapun Mas Anies ini tidak ada perbedaan ya dari Piagam tadi. Satu jelas kontribusi terhadap pemenangan. Bisa dicermin dari mana? Elektabilitas, dan yang kedua kerentanan politik. Nah, kerentanan politik ini kan sama dong tadi, bebas dari masalah. Tapi penegasan aja nih Mas Anies. Yang kedua kontribusi dalam koalisi. Ya, kita kan tahu Mas Anies. Kalau Mas Ahaye besar dong partainya, Bang. Ada kursinya kan gitu, jelas gitu kan. Nggak ada Demokrat nggak bisa jalan kan sederhana. Nggak perlu diragukan lah soal itu. Nah, itulah. Yang ketiga masalah nanti kontribusi dalam pemerintahan nantinya, bagaimana bisa mengisi pemerintahan kan kader-kader terbaik. Ya Demokrat banyak anggota dewan yang kuat, banyak misalnya kepala daerah yang bagus juga gitu kan. Nah, kan banyak nih bisa kontribusi nanti, termasuk Mas Ahaye sendiri gitu. Punya pengalaman bagaimana memimpin partai sehingga 3 tahun ini makin solid, diapresiasi publik sehingga surveinya juga tapi bagus gini Mas Aki, gitu. Supaya Mas Ahaye dan kemudian para pendukungnya, kemudian publik nggak bingung nih. Kenapa nggak diumumkan kayak P3PD ada 5 orang calon saya, misalnya gitu? Sebenarnya kita sudah pernah disampaikan beberapa bulan lalu bahwa ada 5 nama. Tetapi memang 5 nama itu belum disebutkan namanya di publik. Nah, dari 5 itu jangan sama namanya dengan 5 nama. Bisa jadi. Nah, kemudian ada 3 nama kan? Tinggal 3 nama publik. Sekarang tinggal 3. Udah sebelum haji kan juga ada 3 nama. Sebelumnya di bulan Juni. Lalu menjelang haji udah dibilang udah tinggal 1 mengerucut ada di kantongnya Mas Anies. Tinggal 1. Tinggal 1 sudah mengerucut gitu. Tapi kemudian kok nggak jelas nih mendadak ketemu siapa atau ada siapa seakan-akan menjadi calon baru ya. Bukan calon baru. Ini kalau kami melihatnya hal yang positif. Mengapa? Berarti meskipun mereka tidak masuk dalam daftar nama atau kriteria yang terkandung di dalam piagam, tapi ada keinginan yang kuat nih, entah merekanya sendiri sebagai pribadi atau pendukungnya nih yang ingin menjadi wakilnya Mas Anies.
Kan ini positif. Kalau kami lihat ya, sebutkanlah nama-nama yang pasca berangkat haji yang disebut-sebut gitu kan. Berarti kan ada keinginan kuat juga ingin mendukung Mas Anies, ingin mendukung perubahan. Sehingga ini kan menjadi daya dobrak, daya dorong, dan daya ledak baru buat perubahan. Bagi kami ini hal yang sangat positif. Meskipun bagi Demokrat sudah tuntas. Kalau masalah cawapres sudah tuntas, sudah ada di kantong Mas Anies, kita tinggal tunggu waktunya. Nah kalau kita dibilang udah 11 bulan, nggak tepat juga sebenarnya Bang. Kan Oktober. Oh enggak, itu Oktober Nasdem mengumumkan. Belum berlayar. Ya. Berlayar itu pada saat kita tanda tangan piagam 14 Februari 2024. Beda 2 bulan lah ya Bang ya. Tapi nggak apa-apa. Ini bagus nih kami bilang. Dianggap lama, pengen buru-buru mereka, masyarakat. Kenapa? Ini menunjukkan ada rasa memiliki yang kuat akan perubahan. Ingin Mas Anies jelas wakilnya. Apakah wakilnya benar-benar sosok pro perubahan? Atau jangan-jangan ini perubahan kentang nih gitu ya. Tanggungannya nih gitu. Tapi, kan. Kira-kira gini Bang. Gitu. Nah gimana Bang? Ini kan nunggu lama nih. Ya nggak? Kita tunggu nih siapa nih Mas Anies. Sama kita juga lama nunggunya. Kalau misalnya, ini misalnya 5 jadi 3 jadi 1. Tiba-tiba bukan Mas AHY. Ini kira-kira Demokrat masih bertahan di situ? Gini. Atau kira-kira nih, misalnya gini, tiba-tiba keputusan PDIP dan P3 ini Mas AHY jadi cawapresnya Ganjar. Kan sudah 5 besar nih. Kalau di politik kan semua bisa terjadi. Benar, sepakat. Nah, tiba-tiba Mas Anies juga mencalonkan misalnya AHY. Misal nih, pilih siapa? Pilih Mas Anies. Kalau kami ini kan koalisi punya etika. Oke. Kami menghormati katakanlah PDIP dan P3 jelas. Udah punya kerjasama. Jelas. Jadi kalau kami tentu ya misalnya meyakini nih calonnya pasti dari dalam. Pasti dari dalam, ini kami meyakini wakilnya nih gitu kan. Mungkin Bang Sandi mungkin. Kita nggak tahu nih kan. Kita anggaplah misalnya nggak sama nih ya. Kita kan misalnya P3 PDIP nggak memutuskan Mas AHY. Ya nggak? Ya. Tiba-tiba Mas Anies juga nggak memutuskan Mas AHY. Kira-kira masih bertahan di koalisi itu atau loncat ke sini? Kalau kami sih melihatnya begini. Kami melihatnya bahwa perubahan dan perbaikan yang kami usung ini berawal dari value, visi, gagasan, bukan dari sosok. Bukan dari sosok. Jadi kami begitu perubahan udah dari 2 tahun lebih kami perjuangkan ini, carilah teman sejalan. Akhirnya ketemunya Nasdem dan PKS. Ya kan, kalau kita bilang dulu sih P3 juga, ya udah itu nggak usah dibahas kan gitu ya kan. Tapi intinya kalau sejalan nih. Demokrat perubahan dan perbaikan. Nah, jadi kalau sebenarnya soal perubahan perbaikan itu juga keberlanjutan yang kita usung ya, kesinambungan yang kita usung itu juga tetap memberi ruang perbaikan-perbaikan. Nah, ini ngajak koalisi atau gimana? Ini sejelas dulu nih. Bukan bicara orang ya. Kita luar bicara biasa. konsep. Saya mengapresiasi. Yang pertama tadi prinsip teman Mas Zaki tadi, misalnya mengusung tentang bagaimana negeri ini arah pembangunan ini semakin baik. Semakin baik itu kan mensyaratkan adanya misalnya kita butuh pemerataan misalnya. Kita butuh pembangunan yang lebih bisa dinikmati rakyat. Artinya kan pembangunan jalan terus, tapi juga ada perbaikan. Ada perbaikan kan juga ada perubahan di situ. Sebenarnya spiritnya nggak jauh berbeda. Nah ini segini sama nih. Tinggal gabung koalisi mana nih kita nih? Jadi ketika nama Mas AHY kemarin juga disebut oleh Mbak Puan, dalam konteks itulah sebenarnya ada titik temu Mas AHY. Karena Mas AHY juga kita lihat Demokrat pernah 10 tahun memimpin bersama P3. Bersama kami juga di situ. Memahami pentingnya ada perbaikan-perbaikan ke depan. Dan disitulah saya kira insya Allah saya melihat 5 nama yang kemarin Mbak Puan sampaikan itu bukan sekedar menyampaikan, tapi memang ada kriteria yang dipertimbangkan. Salah satunya adalah komitmen Demokrat terkait dengan bagaimana perbaikan-perbaikan itu. Dan di situ di kesinambungan, di keberlanjutan yang PDI Perjuangan dan P3 dan teman-teman nantinya akan usung itu juga ada titik temunya di sana, saya kira. Jadi maksudnya ada kemajuan dong, berani menyebutkan nama-nama. Dan Mas AHY disebut loh di dalam
dalam apa Sangat positif kita. Makasih itu apresiasi sekali. Nah, Meskipun kita tahu nih ujung-ujung kayaknya kok P3 nih. capres bukan capres sama koalisi sini kok nyebut nama kok nggak berani, sebutin aja 3 nama. Bukan nggak berani. Ini kan strategi. Oke. Nah, beda strategi. Tidak usah nyebut nama pun, banyak nama yang disebut. Oh itu Sama Nah, pihak lain. gini. Ini kan menarik nih. Ya, statement Mbak Puan itu satu kemajuan yang berarti. Iya, betul. Bagaimana pemilu, ya pilpres, betul-betul memang didesain untuk kita semua. Iya. Ya, bukan untuk hanya partai pengusung saja, kelompok. kepentingan partai politik tertentu atau kepentingan 1-2 orang. Tapi betul-betul ketika Mbak Puan menyebut ya sosok AHY dan juga sosok-sosok lain yang kemarin disebut itu, memang kita ingin pemilu itu betul-betul untuk kita semua gitu loh. Jadi saya kira terbuka, sangat terbuka untuk Demokrat ya, betul-betul nantinya juga bisa bareng arahnya itu. Karena spiritnya sudah sama kan. Oh iya. Nah, saya juga Apalagi kalau misalnya Mas Anies nggak pilih Mas Ahy. bukan, saya juga bingung loh. Kok tadi mendengar penjelasan Mas Arwani, saya pikir, ini perubahan ini. Saya pikir koalisi perubahan tadi. Apa masih ada jejak-jejaknya gitu? Kan? Bukan, saya mau tanya Mas Arwani. Ini apa betul soal cawapres ini itu sangat penting dan hati-hati karena akan mempengaruhi soal elektabilitas pemenangan. Ya nggak? Karena ini kan bedanya tipis-tipis saja nih. Ini poin pentingnya. 5-6% itu kan dalam sekian ini kan bisa berubah kalau ada ledakan-ledakan politik yang kita tidak tahu, kemudian itu bisa merubah semuanya. Itu kok agak rumit gitu, ya. Karena kalau mengumumkan capres sudah jelas tuh. Ini Ganjar, ini kok padahal nominasi cawapres itu kan itu aja nih. Artinya yang nominasi yang di PDI Perjuangan dengan di Pak Prabowo sama itu ada Caimin juga, yang di Demokrat dan Nasdem ada juga Mas Ahy kan. Stoknya itu cuma itu aja. Kalau misalnya hari ini kita umumkan aja ini misalnya, ya sudah yang sini Sandi, yang sini Mas Ahy, yang sini Caimin, kan selesai juga. Atau Caimin ke sini masih putar-putar situ aja nih. Kok jadi rumit gitu. Iya, kalau kerjasama PDI Perjuangan dengan P3 ini, saya pastikan tidak sampai untuk menentukan cawapres, tidak sampai 11 bulan, tidak sampai tahunan lah Karena insya Allah dalam waktu dekat juga akan diputuskan. Tetapi penting untuk melalui tahapan-tahapan itu. Bagaimana kerjasama ini juga mendengar masukan dari masyarakat secara lebih luas, mendengarkan ulama, mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat. Itu kan bagian dari etika di dalam kita memutuskan yang saya kira kembali kepada Ibu Mega sendiri di dalam nanti memutuskan bersama-sama dengan partai politik yang ikut dalam kerjasama itu. Dalamnya adalah P3. Jadi tidak ada hal yang mendesak, tidak ada hal yang memang serius untuk ini kok. Karena memang kerjasama kami masih lama juga. Sampai baru Oktober, 3 bulan kan baru 3 bulan, dan kami memang dari awal desainnya sudah seperti itu. Tapi memang ada keinginan kuat dari masyarakat misalnya, kenapa kok nggak lebih cepat diumumkan gitu loh. Nah itu pilihan-pilihan. Tapi intinya yang kami perlu sampaikan adalah kerjasama politik PDI Perjuangan dan P3 itu memang dari awal, dan kami yang pertama menyampaikan dukungan kepada Pak Ganjar dan menyampaikan dukungan untuk melakukan kerjasama politik dan pendidikan. Kami sangat yakin untuk dalam penentuannya nanti itu posisi Partai Persatuan Bangunan itu menjadi salah satu yang dipikirkan. Kita ingat bahwa cawapres itu saat ini menentukan di dalam keterpilihan capres Kita lihat Kenapa? Kita tidak melihat posisi incumbent di Pilpres ini, nggak ada lagi. Beda dengan Pak Jokowi dulu. Dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY periode kedua dulu. Sehingga betul-betul posisi startnya itu harus dilihat. Itulah kenapa saya melihat kolaborasi. Jadi menang dan juga bagaimana kolaborasi ke depan itu penting. Dan kita lihat misalnya statement Mas Ganjar kemarin, pentingnya sosok yang memang punya chemistry, punya irama kecepatan yang sama dan lain sebagainya itu, dan itu ada dalam sosok Pak Sandiaga Uno. Jadi insya Allah tinggal nunggu waktu aja lah. Karena ada sejarah soal Mbak Mega dengan Pak Hamzah, kemudian Mas Ganjar juga dengan
di gubernur juga pasangan Ya, ada P3. kesamaan. Misalnya punya semacam ya figur kreatif dua-duanya ini. Lalu ya mobile. Ya, dua-duanya ini cepat kenceng bang kemana-mana ya. Dan yang ketiga tentu punya integritas. Karena posisi Pak Sandi yang cukup dekat dengan kalangan ulama, dengan anak-anak muda juga, saya kira itu penting untuk diperhatikan. Logistik diperhitungkan juga nggak? Hah? Logistiknya Mas Sandi diperhitungkan Ya, juga? Pak Rio lebih tahu untuk itulah. Oke, Mas Agi. Jadi kira-kira ini sampai hari ini kan belum jelas nih, walaupun tinggal satu ya. Udah jelas. Sudah jelas. Sebenarnya kalau dari kami udah jelas. Bukan. Hambatannya apa ini kira-kira? Kok belum diumumkan? Apa PKS yang menghambat? Atau Nasdem yang menghambat? Gini. Kalau masalah nama sudah jelas menurut kami. Ya, yang belum jelas waktunya. Okay. Waktunya aja. Nah, bagaimanapun momentum ini kan menjadi penting juga di kita. Kalau dari Demokrat misalnya berhitung ya, pengalaman dari negara-negara lain, negara-negara maju itu minimal 6 bulan. Berarti at the latest 6 bulan itu apa? Dari Prosesnya? waktu pemungutan. Oh. Jadi bisa pemungutan suara bulan Februari harus mundur 6 bulan nih kita. Ya kan? Agar apa? Agar bisa optimal dalam konteks elektabilitas. Karena kan maksudnya untuk segera diumumkan. Iya, jadi sebelum 6 bulan. Nah, jadi kan misalnya Februari. Paling lambat 6 bulan sebelumnya diumumkan. Oke. Kalau kami ini pembelajaran dari negara-negara lain. Kapan itu? Itu Agustus. Kan 6 sampai 8 bulan. Juni, Juli, Agustus kami melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun ini Indonesia bukan Jakarta. Masih diingat. Jakarta kita ketinggalan, mohon maaf ya, elektabilitas jauh. Sebulan bisa kita kejar. Karena ya mau kemana sih kita? Ini kan begitu, mau penduduknya banyak. Tapi saya nih misalnya contoh. Saya kemarin misalnya sedang di Kalbar dapil saya. Antara perjalanan Sambas dan Singkawang, saya mesti cari tempat spot. Ini Kalbar berapa nih? Biar Kalbar 1. Ya, biar sekali lagi informasi. Nomor 1. Nomor 1 insya Allah kan. Nah, jadi buat teman-teman semua ini caleg Kalbar nomor 1 dari Partai Demokrat. Wah, thank you, makasih Bang, makasih. Nah, maksudnya apa? Itu yang jaraknya hanya 3,5 jam dari Pontianak. Sinyal aja saya masih mencari. Di mana yang sinyalnya bisa stabil. Ini contoh apa? Berarti apa? Untuk mengkomunikasikan misalnya siapa cawapresnya, apa program kerjanya, platformnya seperti apa, visinya seperti apa. Itu perlu waktu. Perlu waktu. Bang Sandi misalnya. Sekarang sih alhamdulillah nih Bang Sandi. Karena udah pernah nyawap cawapres. Coba dulu waktu 2018 2019, 8 bulan waktu yang dilakukan oleh Bang Sandi yang kita tahu dulu mobilitasnya luar biasa. Waktu jadi sampai sekarang. Cawapres 2018 2019. 8 bulan itu beliau ngebut itu setahu kami. Tapi sampai ujung popularitasnya aja nggak nyampe 90%. Kan begitu. Sampai sekarang sudah yang setahu kami karena kan udah panjang nih panjang. Jadi 8 bulan aja nggak seperti itu gitu loh. Orang masih belum tahu Bang Sandi itu siapa, yang kayak gimana dan apa programnya nih kan begitu. Nah sekarang kalau kita baru diumumkan bulan November hanya 3 bulan. Nanti orang bingung nih. Nah itu diomongin ke Mas Anies nggak? Oh sudah. Agustus loh terakhir. Kita tidak bicara mengenai bulan. Kita sampaikan pengalaman di negara-negara lain. Yang kedua, pertimbangan kedua adalah bahwa tidak ada rumus saja dalam menang. Elektabilitas itu naik itu rata-rata secara normal 1-2% per bulan. Katakanlah 6 bulan kali 2 berarti kan 12%. Jadi kalau kami saat ini Mas Anies kan dari survei yang meskipun ya banyak pertanyaan juga mengenai hasil survei gitu kan. Mas Anies sih ada ketertinggalan mau mengejar 12% ini kan berarti Agustus lah. Katakanlah untuk bisa meng-cross di bulan Februari agar lolos di putaran kedua. Ini kan perhitungan-perhitungan ilmiah semua dan berdasarkan pengalaman. Pak SBY ini kan pernah jadi presiden, pernah jadi capres, juga memimpin kampanye kan begitu beliau ini pengalaman strategi segala apa. Sehingga bagaimanapun cukup banyak pengalaman tempat lain. Nah tim kami juga berhitung itu semua. Nah inilah kami udah sampaikan. Mas Anies mengamini itu loh. Mas Anies mengamini itu, menyetujui itu. Agustus itu kita anggap waktu yang ideal. Menurut Bang Rio ya. Bukan, kira-kira 6 bulan ya. Batas waktu. Batas waktu. Ini menurut Bang Rio. Kami nggak ada ngasih batas waktu loh ya. Kami nggak ada ngasih batas waktu. Sekarang, ya kan? Itu kan Mas Anies punya pemikiran. Pemikiran Mas Anies itu sama nggak dengan pemikiran partai koalisinya? Saya takut Mas Anies mikir A, yang partai koalisi 3 ini mikirnya B. Jadi nggak nyambung gitu. Apakah sama nggak nih apa yang ada di pikirannya Mas Anies sehingga bisa klop nih? Kalau kita ini kan tadi gagasan sama, tapi masalah teknis untuk pemenangan, formula pemenangan, ya kita diskusi nih. Nah inilah memang kalau misalnya di koalisi perubahan ini kita kolaborasi sinergi sudah dimulai dalam proses pembentukan koalisi. Kita mandiri, kita independen masing-masing, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lain.
Ya. Jadi sama nih diskusi apapun, kalau belum ada kesepakatan berempat, ya nggak terjadi. Nah terkait dengan ini kita sudah sepakat sebenarnya, sudah menyerahkan kepada Mas Anies, masalah waktu pun Mas Anies. Karena kalau kita bicara piagam di poin 4, dalam waktu tidak terlalu lama, akan diadakan deklarasi pasangan. Habis lebaran katanya dulu. Di bintang 4 kan gitu kan. Jadi di poin 4 gitu. Nah sehingga kalau dari kami, ini kita menunggu saja, karena bagaimanapun komunikasi kami kan terus intens. Yang tidak terlihat di publik gitu. Panggung belakangnya. Panggung belakangnya intens, kita solid, kita kuat bersama. Masalah pengumuman, tenang aja. Justru di saat yang tidak diduga-duga, kita akan umumkan. Ini teman-teman juga paham lah, teman-teman media nih misalnya kan. Kalau kita menginformasikan mau ada pertemuan apapun, selalu antara H-1 atau baru paginya. Nah makanya jangan kaget nanti deklarasinya. Paling kita akan baru kasih tahu H-1. Ya, gitu. di dalam soal pemilihan langsung, yang paling sulit itu adalah konsolidasi emosi. Ya, kalau konsolidasi kepengurusan sih gampang. Emosi dari kalangan teman-teman yang di akar rumput dengan teman-teman itu kan harus satu nih. Semangatnya harus sama. Nah ini kan mesti dibangun. Ya. Nah ini kan bangunan ini saya lihat belum terbentuk. Beda dengan PDIP dan P3 ini konsolidasi emosinya udah klop. Ya. Sama-sama partai yang lama pernah memimpin negeri ini, P3 dan PDIP. Tetanggaan kantornya. Nah yang ini kan ada pertanyaan yang belum terjawab itu adalah partai yang koalisi yang gaduh sama teman koalisi itu ya perubahan dan perbaikan ini apa memang stylenya begitu ya, artinya kan soal cawapres bertengkar ya antara Nasdem dengan Demokrat yang nggak banyak bunyi kan PKS nih diem aja ya, tapi ada kesan persaingannya itu antara Nasdem dengan Demokrat. Nah oleh karena itu yang perlu kita tanya ini apakah konsolidasi di 3 perubahan itu untuk dalam memandang soal calon selesai belum? Kan ini kan ada akibatnya nih. Kalau nggak selesai di satu nama itu ternyata bukan Mas Anies, saya nggak yakin itu Demokrat masih bertahan di situ. Satu ya. Nah, ini kan soal keyakinan ya. Bisa salah kan? Hak masing-masing. Yang kedua dulu ya, agak berat nih analisanya. Yang kedua itu ya kalau saya Mas, itu apa benar ya setuju nggak Demokrat itu keputusan soal cawapres kata Bang Surya serahkan kepada Anies, ya nggak? Di pertemuan terakhir Pak Jokowi sebagai presiden dengan Bang Surya ditanya Wapres hanya Anies yang tahu. Nah, saya pikir yang harus ngatur cawapres kan partai koalisi. Kalau gua nih jadi ketua umum nih, jadi sekjen lah misalnya, gua nih nyalonin lu, maka lu mentang-mentang, ya, lu mesti dengar omongan kita yang nentuin ini begini. Kan yang soal menang nih bukan lu aja kita nih. Makanya berapa kali saya ngomong ini, Demokrat harus punya pride. Jangan seakan-akan jadi kok Demokrat minta-minta jadi cawapres. Lu kalau nggak pakai gua stop nih. Pindah ke situ maksudnya. Pindah ke situ. Bisa aja. Ini jadi aduh. Ini memang jangan nih talk show sore ini rencananya itu tuh. Ini Demokrat hebat. Ini jangan dibikin seakan-akan Mas Ahy itu ketua umum partai. Ya. Kalau dalam istilah di Jawa itu janur kuning belum melengkung. Iya. Jadi saya sih kalau Mas Aki, saya senang nih dorongannya ini bagus ini. Ya ini buat Mas Anies juga lu. Jangan kemudian meremehkan Partai Demokrat. Dia pun jadi pemenang 2 periode. Pemimpin presiden. Oke Mas Ahy-nya baru, tapi ini lihat partainya dong. Lihat Mas Ahy-nya. Lu jangan butuh partai, nggak butuh orang. Menurut saya fatsun politiknya nggak kena menurut saya. Ya nggak? Demokrat dan juga dilihat AHY-nya. Kan AHY-nya juga dilihat. Ketua umum ini jangan lupa. Elektabilitasnya tinggi loh. Capres kan? Elektabilitasnya saingan loh dengan Bang Sandi. Dan gini, Mas AHY mengantar naik haji, ya nggak Mas Ani? Menjemput. Wah kalau itu nggak dihargai juga, kalau gua nih ketua umum, lu udah gawat ini calon presiden kita yang nyalon. Bukan soal chemistry lagi. Bukan soal chemistry. Emosi. Itu loh. Itu kalau bicara tadi chemistry, emosi, kedekatan emosi dekat kok dengan Mas Anies, Mas Ahy itu dibuktikan dengan berbagai pertemuan. Acara segala apa. Nah kalau kita gini nih, ini bukan nggak punya pride, tapi justru pride kita ya. Kitalah yang satu-satunya memberikan wewenang kepada capres untuk menentukan. Dan kita sudah tanda tangan itu kesepakatannya di piagam.
bacawa pres yang menentukan adalah Mas Anies dan kami Demokrat ini konsisten dan komitmen. Nah, kita tunggu aja Mas Anies gitu. Jangan kemudian mohon maaf, Mas Anies sudah menentukan nama A gitu ya. Ya jangan ada yang protes dong, kan gitu. Emang ada yang mau protes ya? Misalnya gitu loh, misalnya. Jadi misalnya kalau Mas gitu loh. Anies Ya kan? mengumumkan siapapun, Demokrat terima. Oh Gitu. terima, kita ini kan sudah punya komitmen. Ya, koalisi perubahan, ada piagam perubahan, kita sudah tanda tangan. Bahkan kita loh, maksudnya gini. Kita ini kalau bahasanya nanti bahasa P3 lagi nih kan. Bahasa Bang Arwani samina wa atona gitu. Ketua AHY itu mengingatkan kami people first, rakyat yang utama, rakyat ingin perubahan. Sosok perubahan terkuat saat ini Mas Anies Baswedan. Ya. Kita 9,36% di parlemen kursinya tidak sampai 20%, harus berkolaborasi dengan yang lain. Saat ini yang berkolaborasinya dengan teman-teman Nasdem dan teman-teman PKS. Bukan yang menghambat ini, Mas Anies gak mau milih Mas Ahaye atau Nasdem yang menghambat. Karena bisa aja Mas Anies bilang, please you make a rule, I can play the game. Ya. Bikin aturan aja, gua mau main sendiri. Kan sudah ada, rule-nya sudah ada. Mas Anies pun sesuai dengan tadi piagam tadi. Beliau juga menyepakati itu dan kok bicara mengenai kita tadi bertengkar, berdebat enggak. Kalau di tim 8 juga aman kok. Namanya diskusi dan dinamika. Kok di kita ini sah-sah saja. Bukan mohon maaf ya, bukan mohon maaf gitu kan. Kalau beda pandangan, beda pendapat, punya lalu nggak boleh, nggak gitu. Lalu dipanggil, ditegur, enggak. Itu nggak caranya Demokrat, nggak caranya koalisi perubahan. Kita silakan bebas, punya aspirasi nggak apa-apa. Yang penting ingat, pada saat sudah diputuskan sesuai dengan piagam, kita ikut. Dan semua keputusan itu sudah disepakati, digodok di tim 8. Khusus cawapres sudah diserahkan di Mas Anies. Makanya kami sudah sampaikan bolak-balik nih. Ya kan? Kita ikuti Mas Anies, kita tunggu Mas Anies mengumumkannya. Kenapa? Sudah tuntas bagi kami. Sudah tuntas. Masalah cawapres ini, ya kan? Buat rakyat itu yang utama bagi Mas Ahaye, bagi Demokrat karena rakyat ingin perubahan dan perbaikan. Kok ternyata tadi teman-teman P3, wah ini selaras nih. Saya juga perubahan dan perbaikan. Alhamdulillah, Bang Arwani, kami masih terbuka kok slotnya untuk koalisi, ya kan? Untuk koalisi. Tapi kalau cawapres, maaf gitu. Jadi perbaikan itu kan ya berangkat dari program yang sudah ada, ya kan? Sepakat. Melanjutkan, lalu ketemu, oh ini harus perbaikan, ini harus lanjutkan dan sebagainya. Saya kira apa yang kita lihat dengan teman-teman Demokrat sekarang, ya terutama ya kalau kita lihat yang terakhir statement Mbak Puan itu luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah di Demokrat sendiri kita lihat atau di P3 dan semua partai politik punya tokoh punya tokoh karismatik ataupun juga sosok yang memang menentukan di sana. Misalnya kalau di Demokrat ada Pak SBY, lalu juga di PDI Perjuangan ada Bu Mega. Alhamdulillah hari-hari ini ya semakin kita lihat kebersamaan para tokoh ini kan. Ini luar biasa. Karena SBY pun sampai bermimpi naik kereta sama-sama. Itu kan bisa terwujud itu. Amin. Itulah saya kira spirit bagaimana melaju terus ke depan ya, melanjutkan program-program yang sudah ada, pembangunan ini. Ya sambil tentu ya perubahan kan, bukan lalu perubahan itu diartikan pokoknya harus ganti semua, berubah semua, bongkar pasang dan semuanya. Perubahan itu kalau di bahasa Arabnya namanya taghyir. Taghyir itu bisa berimplikasi fasadan au solahan atau baik atau buruk. Jangan hanya tentu pemaknaannya pokoknya berubah deh. Pokoknya ganti. Jadi spirit keberlanjutan, spirit kesinambungan itu harus ada. Itulah yang saya lihat sekarang ada di Demokrat. Beberapa bulan ini saya lihat luar biasa sehingga pas ketika Mbak Puan juga menyampaikan kemarin itu nama AHY masuk di 5 nama sosok ini seandainya cawapresnya Ganjar. Tiba-tiba nih hasil wangsit petunjuk misalnya kiri kanan tiba-tiba Mas Ahaye dipilih untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Apakah P3 terima? Saya minum dulu deh. Aduh agak berat ini kan. Maksudnya sebelah berat, saya nggak berat. Saya santai, saya belum minum kan. Kalau P3 kemudian koalisi PDIP dengan P3 memutuskan Mas Ahaye yang paling tepat. Kita nggak tahu misal situasi begini-begini, akhirnya pilihan terbaik dari yang baik misalnya. Apakah kemudian P3 komitmen kerjasama P3 dengan PDI Perjuangan itu komitmen yang seutuhnya tidak hanya parsial saja.
kita berangkat dari bagaimana memenangkan Pak Ganjar ini. Karena kita yakin Pak Ganjar sosok yang mampu merepresentasikan bagaimana melanjutkan ya program-program pembangunan yang sudah diinisiasi, dimulai oleh Pak Jokowi. Termasuk juga ya program-program dari pemerintahan sebelumnya yang memang harus kita lanjutkan. Itu satu komitmen yang komprehensif ya kita inginkan. Di sana ada Ibu Mega, tentu punya pandangan yang memang melihat dan meletakkan posisi Partai Persatuan Pembangunan dan juga tentu partai-partai politik lain. Sehingga nanti apa yang diputuskan dalam meja perundingan ini termasuk misalnya kemungkinan 5 nama itu mengerucut ke Mas AHY. Ini misal. Tentu itu satu hal yang memang mengejutkan, dan jika memang keputusannya seperti itu untuk menang, kenapa tidak? Why not gitu loh. Luar biasa kan? P3 punya pemikiran yang lebih luas untuk itu. Bagaimana pemilu memenangkan Mas Ganjar itu untuk semuanya gitu loh. Nah, tetapi tentu masing-masing partai, termasuk P3, kami punya posisi jelas, tegas untuk Mas Ganjar. Kita tawarkan sosok Sandiaga Uno yang punya chemistry, punya potensi berkolaborasi dengan Mas Ganjar untuk menjawab tantangan Indonesia 5 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih dari itu gitu. Ini kan kita bicara andai-andai. Jadi kalau seandainya karena kalau bicara 5 nama sudah disebut, kemungkinan kan pasti ada, kecuali tidak disebut sama sekali. Nggak? Ini kan sudah disebut betul ya. Sebut nama kan jelas. Berarti ada kemungkinan dong. Dari 5 itu ada nama Mas AHY. Kalau tiba-tiba Mas AHY dipilih, walaupun Mas AHY, Demokrat tidak pernah menawarkan Mas AHY ke koalisi manapun. Walaupun kemarin misalnya Gerindra ketemu Mas AHY misalnya kan bicara kepentingan bangsa itu memang harus lintas koalisi nggak? Jangan kita kaku bahwa kami berkoalisi maka nggak perlu menerima tamu dari yang lain. Nggak boleh begitu. Yang nggak boleh kan ketika sudah di KPU, misalnya sudah. Mas Zaki cawapres sana, cawapres ini juga kan itu nggak bisa. Nggak ada harus pilih satu. Harus pilih salah satu. Ngeri juga nih. Ngeri. Nah, makanya artinya kan ada nggak Demokrat itu memikirkan bahwa jangan kaku, Mas AHY harus ke Anies. Kalau tiba-tiba ada kemungkinan misalnya nih, tiba-tiba Mas Prabowo memilih Mas AHY menjadi cawapres. Apakah kemudian kata Demokrat nggak bisa, kami harus sama Anies? Sementara Anies itu sampai sekarang nggak pernah menyebutkan nama Mas AHY. Kata siapa? Yang pernah disampaikan Bang Surya itu bahwa AHY lebih dari pantas untuk menjadi cawapres. Tapi dari mulut Anies tidak pernah itu keluar di publik. Kan urusan presiden ini kan urusan publik juga. Benar. Kan bukan urusan kerumuk di dalam kamar sendiri itu didiemin kan gitu. Sepakat, Bang. Kalau saya jadi cawapres, jadi Anies saya akan ngomong, Mas AHY menjadi pertimbangan loh, dia ketua umum Partai Demokrat, pendukung saya. Bahwa kemudian terpilih tidak, ya saya harus bicara dengan koalisi yang lain, kan nggak bisa saya putuskan sendiri, kan begitu nih. Kayaknya sempat disebut juga dia. Itu pernah sih kan? Setahu saya tidak pernah. Tapi cari Google. Pernah nggak Mas AHY menjadi cawapres kuat dalam pertimbangan saya? Ya nggak? Nggak ada. Malah gini, karena dalam pertarungan presiden dari 4 kali pilpres langsung yang kuat di Jawa Tengah biasanya lemah di Jawa Barat. Yang kuat di Jawa Barat biasanya lemah di Jawa Tengah. Maka Jawa Timur menjadi rebutan. Diteroponglah Kopipa dan yang lain nih. Mas Anies itu teropong Kopipa juga. Kemudian Mas Ganjar disebut-sebut meneropong Kopipa juga. Prabowo meneropong Kopipa sebagai salah satu tidak hanya satu-satunya. Artinya bahwa cawapres yang berasal dari Jawa Timur sama-sama diteropong oleh 3 koalisi ini. Kita nggak tahu apakah ada koalisi baru setelah misalnya Golkar ganti ketua umum, kita nggak tahu ya. Kemudian terbentuk koalisi baru, itu kita belum tahu. Kita anggap 3-nya aja dulu. Maksudnya ganti ketua umum itu biar nggak koalisi baru atau kebalikannya nih, biar koalisi baru ini gimana Bang Rio? Loh,
Kalau Ganti kita. Golkar gini, kalau Golkar ini kita menyimpang sedikit. Kalau Golkar ketua umumnya baru, ya, mana kita baru ngundang Ridwan Hisam di sini. Kemudian Golkar itu dimandatkan oleh Munasnya harus jadi calon presiden. Kan tuh Demokrat juga hasil rakernas ketua umumnya harus calon presiden atau apa? Kenapa nggak kawin aja sama Golkar? Artinya dua mandat dari partainya itu sama-sama terpenuhi kan? Nggak repot-repot nunggu Mas Anies mengumumkan antar jemput naik haji, main poli ditemenin, nggak juga dimumumkan. Ini marwah ketua umum Demokrat mesti dijaga. Jangan jadi tukang antar jemput naik haji. Kalau saya sih nggak gini, kalau Bang. kalau Ini saya, budaya soalnya, budaya. gimana? Kita sahabat itu berangkat jauh, kita temenin gitu loh. Balik dari jauh, alhamdulillah kesambut. Karena bayangkan, bukan hanya Mas Ahaye loh. Itu ada ribuan relawan yang juga hadir loh, maksud saya. Tapi ketua umum Nasdem nggak jemput tuh, ketua umum PKS nggak jemput. Masa Pak Surapalo jemput, kan senior. Wakil ketua umum lah minimal. Iya, kan senior. Ya ini kan beda kedekatan. Gue mau balik nih gini, gimana? Besok, ayo ketemu kita. Saking akrabnya. Gue cuma Japrian. Kan Japrian. Jadi begitu Japrian datang, ya udah datang. Gue datang ya. Ya mampir ya gitu. Dia besok mau haji nih sama Pak SBY apa? Sampai SBY nonton volley. Gugitan dong. Nah, kata Mas Anies kan, ayo udah. Di mana kita kumpul dulu? Memang nggak salah AHY menunjuk lu jadi koordinator. Lu bener, maksudnya gini. Karena poin yang paling penting juga salah satunya itu poin kelima di kriteria tadi di cawapres adalah kebersamaan, punya chemistry dengan capres. Kita nggak mau, mohon maaf, cawapres malah melampaui capresnya nanti pada saat di pemerintahan kadang lah dipilih nanti, atau wapres malah lebih aktif dibandingkan capres yang enggak. Jadi cawapresnya harus tahu fatsun nih gitu bahwa dia ini adalah wakil, mungkin lebih energik, lebih muda, punya partai, ketua umum, ya misalnya. Tapi Mas Ahaye katakanlah kalau dipilih misalnya oleh Mas Anies, beliau harus sadar, beliau ini wapres kalau dipilih ya kan, dan dipilih oleh rakyat juga gitu. Bukan presidennya. Presidennya adalah Mas Anies. Kita tuh harus jalan di belakang, termasuk yang orang-orang bilang kan pada saat acara Nasdem kan apel akbar Nasdem, Mas Anies di depan, Mas Ahaye di belakang, nggak jalan sebelahan. Nggak jalan di depan, itu apa? Pertanda namanya apa? Tahu, ini capres gua nih. Meskipun saya ketua umum yang punya mandat, saya yang ngasih, tapi dalam konteks ke depannya gitu, ya kita udah bilang, Mas Anies, ini Mas Ahaye loh yang ngomong, you are our leader, please lead us the way. Jadi memang kita membiarkan Mas Anies itu ada di depan gitu. Nah inilah yang menjadi prinsip kami Demokrat, inilah menjadi prinsip Mas Ahaye. Dan Demokrat misalnya begitu Mas Ahaye bilang, tenang, sudah komunikasi dengan Mas Anies memahami, kita tunggu saja. Ya udah diem kan? Nggak ada pun satu pun kader Demokrat yang kemudian bicara lagi mengenai cawapres dan mohon maaf, katakanlah menekan gitu ya, Mas Anies kan. Nah ini kan menunjukkan kelebihan Mas Ahaye juga. Beliau ketua umum partai yang dia bilang hari ini, semua sampai ke akar rumput, semuanya ikut. Nggak ada perbedaan sama sekali, nggak ada riak-riak. Ini kan namanya mesin politik yang sangat-sangat kuat dan juga menjanjikan. Kita bicara Jawa Timur tadi misalnya. Jawa Timur nih. Mas Ahaye ini putra Jawa Timur juga, orang asli Pacitan. Mohon maaf, Kofifa ini 3 kali tanding, 1 kali menang. Kalah 2 kali lawan calon dari Demokrat, menang ketika Demokrat, Mas Ahaye dan Pak SBY turun tangan. Ketika menang apa? Ketika bersama Demokrat dengan Mas Ahaye dan Pak SBY keliling-keliling tuh di Jawa Timur. Dan saya sih misalnya kita bicara mengenai Jawa Timur, kami meyakini lah. Kalau misalnya katakanlah Anies Ahaye cukup kuat dan kokoh gitu, karena kita punya mesin partai yang teruji, yang punya komitmen. Nah ini yang penting nih, karena masalahnya ini pikiran Mas Zaki Demokrat ini sama nggak dengan pikirannya Mas Anies? Kan itu yang kita berbicara. Jadi kalau Mas P3 ini kan sebagai partai yang paling cepat bergabung dengan P3. Kemudian menyodorkan tokoh barunya yaitu Mas Sandi. Kemarin PAN itu bertemu dengan Bu Mega, ya. Salah satu poin yang kita baca di media itu adalah menawarkan Mas Erick Thohir ya untuk menjadi calon cawapres. Nah, apakah kemudian PAN yang dulu kalau saya tidak salah mengatakan bahwa Jumat kami akan umumkan gabung sama Mas Ganjar, akan menyusul P3. Kalau saya tidak salah baca. Nah, kemudian tertunda sampai hari ini. Apakah kemudian
bagi P3 nggak ada masalah itu. Kalau ada partai baru yang bergabung lagi kepada PDI Perjuangan, membawa nama baru cawapres selain Mas Sandi. Ya. Artinya ada tawaran-tawaran dengan membawa gerbong. Apakah bagi P3 itu akan jadi masalah atau kemudian semua serahkan kepada pertama koalisi? Prinsipnya tentu semakin banyak partai atau kelompok masyarakat yang mendukung Ganjar Pranowo, tentu kami juga ikut senang karena akan semakin memperlihatkan ya bagaimana masyarakat ini juga butuh ya sosok Pak Ganjar kan gitu kan, termasuk partai politik. Nah, bagi P3 memilih salah satu opsi ya, bagaimana kita menjalin kerjasama politik itu harus seutuhnya gitu. Bagaimana kita bersepakat tentang capresnya dahulu, lalu bagaimana kita mengisi ya, membahas tentang visi misi, lalu juga melakukan kegiatan-kegiatan bareng di daerah seperti yang selama ini sudah kita lakukan. PDI Perjuangan dengan P3 di beberapa daerah itu merepresentasikan sebuah kerjasama yang benar-benar kerjasama gitu loh, bukan kok saya pengen di tikungan atau di nunggu di tikungan gitu ya. Pokoknya saya pengen inilah gitu ya. Enggak, itu pilihan kami. Tapi kalau partai lain misalnya punya strategi atau pilihan langkah-langkah menuju kerjasama itu ya itu masing-masing punya hak ya. Tapi bagi kami gitu, alangkah indahnya teman Demokrat juga bareng-bareng dulu dari awal kan dukung capres, lalu bagaimana membicarakan cawapresnya. Saya kira kita harus membuat salah satu praktek politik ya, bagaimana kita bekerja sama atau berkoalisi. Karena memang kita tidak punya regulasi yang detail ya tentang kerjasama, konsep koalisi itu kita gabungan aja kan. Ya mungkin ya dalam bahasa kasarnya mungkin ya sedapatnya kan gitu. Tapi kami enggak. Kami ingin dan alhamdulillah PDI Perjuangan juga sangat memahami itu. Sangat menyambut ya, mengapresiasi langkah-langkah P3. Kami begitu PDI Perjuangan menyampaikan dukungannya, lalu kami juga beretika karena Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, kami nggak mau mendahului. Ya, aspirasi di daerah sudah banyak sekali, tapi kami menunggu ketika PDI Perjuangan yang punya Ganjar sebagai kadernya sudah mengumumkan, maka baru kami mengumumkan kan gitu. Itu etika yang kami jaga. Lalu setelah itu, setelah kami mengumumkan capres, lalu kami juga menyampaikan sosok yang kami sampaikan. Dan sosok itu adalah kader partai, kader kami sendiri. Sosok Sandi yang jadi kader P3 dan juga sekarang sebagai ketua Bapilu. Sama-sama punya komitmen bahwa Pilpres ini adalah ya partai politik yang menggodok, yang memproduksi, dan itu untuk kita berikan, kita persembahkan kepada rakyat. Saya pikir gini, PDI Perjuangan dan P3 ini kan sudah mencontohkan hal baik, bahwa rekrutmen calon pemimpin itu berasal dari partai politik, dari kader. Mas Ganjar memang kader PDI Perjuangan. Kemudian Mas Sandi menyatakan bergabung dengan P3. Ketua PIU, artinya kader juga. Kemudian Prabowo, itu kader Gerindra, ya nggak? Kemudian Caimin kader PKB. Nah, saya mau tanya, yang didukung Demokrat ini kan non kader nih, ya nggak? Mas Anies bukan kader Nasdem, bukan kader Demokrat, dan kader PKS. Kalau misalnya Mas Anies pilih Mas Ahy, itu yang untung Demokrat dong. Ini kadernya langsung maju. Kan PKS sama Nasdem jadi dia bukan presiden, dia bukan kader partai loh. Ini kok ada kemungkinan nggak dia milih akhirnya kita supaya enak, sesama nggak kader, kita pilih wapres sebentar jadi nggak bikin kecemburuan di partai koalisi. Karena ada kemungkinan kalau misalnya Mas Ahy menjadi cawapres dan ketua umum Partai Demokrat, itu paling tidak, kalau kali-kali politiknya normalnya itu adalah
menambah elektabilitas Partai Demokrat. Oke. Seorang tokoh ketua umumnya menjadi calon cawapres, masih muda, dia keliling, itu kan tabungan masa depan bagi Demokrat. Ya. Ini kan bisa kecele Nasdem sama PKS. Apa mungkin itu yang menjadi menghambat Mas Anies jadi cawapresnya? Ini menarik nih Bang Rio. Jadi ada dua hal ya. Pertama dalam konteks bagaimana kami ini bertiga bergabung berdasarkan tadi value, kesamaan nilai, gagasan. Jadi bukan Oktober baru gabung. Atau ada Mas Anies, kita gabung yuk dukung Mas Anies, nggak gitu. Tapi kan kita sudah mulai kumpul-kumpul, ada Maret, ada April, ada bulan Mei. Ketika ada sebelum kan KIB kan, P3 di KIB. Kami juga di saat yang nggak jauh, tidak terlalu lama, kami bersama dengan Nasdem dan PKS kumpul-kumpul terus nih gitu kan, komunikasi sampai kemudian membentuk namanya tim kecil. Sebelum kenapa tim kecil? Tapi karena hanya 6 orang. Ngumumkan Mas Anies dulu, Mas Ahy sendiri itu PKS dari stasiun dari bandara ngumumkannya, kenapa nggak resmi? Tapi kan kemudian ada pengumuman resmi lanjutan di acaranya beliau di Rakernas kan PKS. Nah kami kan juga kemudian Mas Anies datang, kita juga diumumkan resmi di kantor waktu itu di DPP. Nah, sehingga apa? Tadi konteksnya mesti dipahami bahwa kami tidak berpusat pada tokoh, kami berpusat pada value, pada gagasan, semangat perubahan dan perbaikan tadi. Makanya diskusi panjang nih kan dari antara bulan Mei bulan Juni ada kirim perwakilan 2 orang masing-masing partai, 2 PKS, 2 Demokrat, 2 Nasdem. Kumpul menggodok, kemudian bolak-balik melaporkan ke ketua masing-masing, dibahas lagi di masing-masing partai. Akhirnya ketemulah survei di dalam di masing-masing partai. Nasdem yang kemudian melihat bahwa ini Anies ini gitu. Istilahnya kan Nasdem 3 sebelumnya kan, ada Mas Ganjar juga sebelumnya. Ada satu lagi Andika ya, satu lagi Andika. Nah, kemudian muncullah namanya Mas Anies. Ternyata di kami pun godok setelah itu ngelihat. Kenapa? Kalau Demokrat kadernya sampai dengan sebelum Mas AHY mengumumkan bahwa Mas Anies adalah baca pres kami, sebelum beliau tanda tangan piagam perubahan sesuai mandat majelis tinggi partai, itu di mana-mana teriakan kader sama, aspirasi kader sama. Mas AHY capres. Kalau ada pertemuan apapun, iya-iyanya adalah AHY capres, nggak pernah AHY cawapres. Iya, karena itu. Jadi maksud kami begini, sehingga ketika Nasdem mengumumkan Anies gitu ya, kita juga membahas itu di dalam, dan masih di kader itu waktu itu sempat juga ada diskusi panjang, kita ada rapimnas juga, apa nih aspirasinya. Kalau dari Mas Ahy menyampaikan pertimbangan satu, rakyat yang utama, mereka ingin perubahan dan perbaikan. Yang ketiga, secara praktis kita 9,36%, nggak bisa ngusung sendiri dan nggak bisa memaksakan kita harus menjadi capres gitu. Jadi ini satu hal ya Mas ya, bahwa Mas Anies kita pilih karena beyond that gitu, bukan sekedar kader atau bukan kader, itu satu. Jadi pertimbangannya itu, ya kan, itu kita sepakat nih. Nah yang kedua, kalau kita bicara mengenai pertimbangan praktis, misalnya ya, politik hari ini, pada saat ditanya nih kepada masyarakat, ini berdasarkan survei, bukan hanya dari kita ya, tapi juga dari kemarin beberapa media televisi saat kita datang ke talk show, mereka tanya ke masyarakat, siapa aja sih capres saat ini? Oh Mas Ganjar, dari mana? PDIP. Yang kedua, siapa yang kedua? Oh Pak Prabowo, dari mana? Gerindra. Ketiga, Mas Anies, dari mana? Nasdem. Jadi kalau misalnya dibilang bahwa teman-teman Nasdem nggak dapat efek kotel efek misalnya dengan memilih Mas Anies, menurut saya nggak tepat juga. Karena dari Oktober menuju ke sini surveinya kan lumayan meningkat signifikan. Yang setahu saya meningkat ya, signifikan itu satu ya kan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang kedua kita melihat secara praktis juga bahwa ya segmen pendukungnya PKS itu pada saat dibedah banyak sekali memang menginginkan capresnya adalah Mas Anies Baswedan gitu loh. Jadi maksud kami dalam konteks memilih Mas Anies, capresnya belum selesai nih. Jadi dengan Mas Anies ini menjadi capres yang mendapat efek, Nasdem sudah jelas, PKS sudah jelas gitu kan. Jadi nggak tepat misalnya kalau dikatakan yang kalau saya nggak bilang begitu ya, tapi nggak tepat kalau dikatakan bahwa kemudian Demokrat cawapresnya Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies, lalu yang untung hanya Demokrat. Enggak gitu loh. Ini melebihi. Jadi secara idealis atau idealisme kami dapat tadi, yang pertama kesepakatan di koalisi perubahan, dasarnya ada value, gagasan. Yang kedua, secara politik praktisnya, kenyataannya teman-teman Nasdem, teman-teman PKS identik nih Anies. Nah, sedangkan Demokrat misalnya katakanlah cawapresnya Mas AHY, wah ini bertiga sama-sama nih kena semua efeknya. Tapi bagi kami pertimbangan utamanya bukan itu. Gagasan, value, harapan rakyat akan perubahan dan perbaikan. Itulah yang menjadi utama. Jadi nggak pas gitu. Memang komposisi pilihan dalam menentukan cawapres ini beragam ya. Dari setiap pemilu itu berbeda lah kita. Tetapi yang paling penting ya,
menurut saya yang tidak bisa kita nafikan adalah tentu yang pertama elektabilitas. Ya. Ini Jadi penting pertimbangan utama. karena tidak ada incumbent. Ya. Jadi posisinya penting untuk mengejar elektabilitas antara capres dan cawapres. Nah, yang kedua adalah komposisi kolaborasi. Ini penting. Sekarang ini dibutuhkan satu kolaborasi untuk percepatan bagaimana bangsa ini akan bisa lebih cepat ya. Ya. Artinya Wapres bukan cadangan, Bukan cadangan. Iya, serep, benar. Jangan bukan Ini ban figur serep. sentral, Ya, maksudnya. Cawapres ada ini figur figur di sentral, sana menentukan. ya yang bergerak ya, Ya. dan juga pada akhirnya mampu mengimbangi ini ya kerja. Yang ketiga adalah kita lihat ya kerjasama dari awal yang didukung oleh partai politik ya, basis partai politik. Nah, kita lihat misalnya kami sudah mempraktekkan ya PDI Perjuangan dengan P3 dari awal tahapan ya, Fatsun juga kita lakukan. Ya. Bahkan sekarang sudah melakukan pelatihan Jurkam bersama ya. Kita juga melakukan Beberapa hari yang kegiatan lalu. acara di daerah-daerah. Kemarin ketemu di Bogor dan sebagainya gitu. Ini penting untuk memupuk ya dari awal. Kolaborasi ini bisa lebih tertata rapi ke depannya. Dan tentu kita lihat kemajemukan segmentasi ya Indonesia ini penting untuk ditopang oleh kekuatan nasionalis dan Islam. Ya. Dan kita lihat sosok ya representasi dari itu ada di PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan yang partai Islam. Ya. Kita lihat Pak Ganjar juga cukup bisa dekat dengan para ulama, apalagi kalau kita Pak Sandi. Jadi luar biasa, sisi itu akan meneguhkan ya, menegaskan bahwa koalisi PDI Perjuangan dengan P3 itu memang di Coba dalamnya ada Mas Ganjar konfigurasi dan yang pas lah. ya dan Mas Sandi itu udah punya kualifikasi yang kita sampaikan tadi gitu. Oke. Lagi. Ini harapan terakhir, kita udah 1 jam nih. Ngomong-ngobrol nggak kerasa. Ini harapannya ini naik haji dulu diumumkan sepulang haji. Ya. Ya nggak, ini udah pulang hampir 2 minggu belum juga. Ya. Udah nonton poli dan segala macam. Closing statement, harapannya apa nih? Sampai Oktober atau Agustus. Jadi harapannya terhadap koalisi ini kaitan dengan Mas Haye gimana? Closing statement. Ya kalau dari kami sebenarnya bukan harapan kepada koalisi atau kepada Mas Anies karena kami komunikasinya intens, mendalam dan saling mengetahui satu sama lain. Hanya tidak semua bisa kita ungkap ke publik dulu sebagai bagian dari strategi itu satu. Ya. Tapi yang kedua adalah harapan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang pro perubahan. Mohon sabar menunggu karena bagaimanapun kita ingin perubahan ini bisa menang, bukan sekedar bisa berlayar. Kita saat ini sedang mencari yang terbaik, mana yang terbaik untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 ini. Dan masuk bagian dari strategi itu adalah terkait dengan masalah momentum. Kita ingin persiapannya benar-benar rapi. Dan saat ini juga di masing-masing partai kami sudah konsolidasi sampai ke bawah juga. Sehingga pada waktunya nanti, jika memang 3 mesin partai ini disinergikan, itu sudah klop semua. Gitu. Nah, tapi ini sudah nih jalan. Pertemuan-pertemuan lintas partai ini sebenarnya dari tahun yang lalu pun sudah terjadi. Sebenarnya baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota itu terus terjadi. Bagaimana kita mensinkronkan ketiga kekuatan ini? Ya meskipun Pak Surya Paloh dulu 2004 sempat mendukung Pak SBY menjadi capres dan menang ya. Tapi kan secara kepartaian belum pernah nih. Ya. Iya kan antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Apalagi misalnya Nasdem ini kan masih bagian dari pemerintahan saat ini, tentu ada pola kerjasama yang mesti kita rapikan sama-sama. Tapi alhamdulillah makin kesini makin solid, makin memahami. Tetapi inilah cara kerja kami. Namanya koalisi perubahan, semua sejajar, independen, mandiri, bebas menyampaikan apa adanya, isi hati, isi pikiran, tapi kita tetap solid. Jadi perbedaan kita menghargai dan menghormati, tapi kita tahu pemimpin kita saat ini adalah Mas Anies Baswedan sebagai capres. Dan Mas Anies juga sedang menimbang betul masa momentum ini karena bagaimanapun cawapres akan menjadi figur sentral dan menentukan. Kenapa? Ya tadi Liga Capres kita sudah tahu, Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies ini beda-beda tipis nih, berbagi survei ada yang siap nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Sehingga faktor cawapres ini berbeda dari pilpres sebelumnya akan menjadi figur yang sentral, bahkan bisa menentukan. Kalau kami hitungannya rasional, tidak ada kerja ajaib dalam politik, semua harus kerja keras, kata Pak SBY, bertemu dengan rakyat, ya kan, dan ada waktu yang mesti kita hitung betul kata Mas AHY. Sehingga tadi bicara mengenai waktu
ini adalah sumber daya paling berharga bagi koalisi perubahan karena kami di luar pemerintahan. Kalau mohon maaf nih, koalisi bagian dari pemerintahan tinggal bilang, ya lanjutkan. Oh ya udah, ngecek kan. Oh sama kayak Pak Jokowi. Tapi pada saat kita bicara perubahan pasti akan banyak challenge-nya, ditantang. Kenapa berubah? Perbaikannya seperti apa? Nah ini kan butuh waktu untuk menjelaskan, mendetailkan apakah sosoknya pas atau tidak nih membawa aspirasi ini. Kan begitu. Nah inilah yang kemudian kami terus solidkan, konsolidasikan di dalam. Tunggu waktu aja. Tunggu waktu, insya Allah masyarakat perubahan kita akan bergu hasil manis di Februari 2024. Oke, kita tunggu. Gitu. Mas Sekjen. Ya, Closing statement. Capres, Cawapres pasti ingin menang. Ya. Partai-partai politik juga ingin menang. Ya. Partai Persatuan Pembangunan juga tentu kepingin menang. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah rakyatlah yang harus kita menangkan. Ya. Pemilu ini harus betul-betul untuk kemenangan rakyat. Oleh karena itulah, ya, tidak hanya ya capresnya ini, capres itu dan sebagainya, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana membangun ya visi untuk menang itu sendiri. Pak Sandi ya menawarkan bagaimana ya ke depan itu kerja mudah, harga murah dan tentu Indonesia berkah. Itu yang kita bangun bersama. Kok sama ya? Dengan PDI Perjuangan ya, dengan partai politik lain untuk menyongsong pemilu yang betul-betul akan membawa Indonesia lebih berkah lagi. Amin. Baik. Jadi Indonesia yang lebih baik. Indonesia yang lebih baik. Dari Perubahan tiga calon Indonesia presiden yang lebih baik. ini, kalau tidak ada tambahan calon presiden, jadi 3 ini, pasti presidennya di antara 3 ini. Apa mau 3 apa 4 nih presidennya? Kita kalau bisa 2 aja. Oh, aduh, jangan dong. Jadi pasti di antara 3 ini. Nah, oleh karena itu kita rakyat Indonesia berharap bahwa siapapun pemenang dari 3 ini, yang paling penting adalah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk kesejahteraan rakyat. Terakhir, hidup yang tidak dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Mas Jen. Aduh, Luar biasa. Minum dulu. saya tadi mikir teman koalisi nih tadi mikir.